baginda Rasul mengatakan akan datang kepada kalian orang yang mulia, dan datang itu disebutkan secara detail dari pintu sebelah sini. Yang lebih mengagetkan lagi bahwa wajahnya itu, kata baginda Rasul, ada usapan malaikat sehingga sangat tampan. Bahkan sahabat Umar pernah menyatakan, memuji sahabat Jarir bin Abdullah ini, Jarir bin Abdullah adalah Yusufnya, Nabi Yusufnya umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam ila man ittaba'a sunnatahu wa hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wal istirsyada wal irsyad wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'ana al-kurama wa asatidhana al-a'izza hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, meskipun di tengah guyuran hujan kita semuanya masih dikuatkan tekad kita, daya juang kita untuk bisa bersama-sama terus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua perjuangan kita, semua upaya dan usaha kita mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran Masjid Al-Ma'ruf ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus sebagai wasilah atas harapan dan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi kita. Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang salih dan salihah. Mudah-mudahan saat nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu as-salafus salih wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang ke-6 pada bab mengagungkan kehormatan umat Islam
dan menjelaskan tentang hak-hak sesama umat Islam. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena ayahnya pun juga sahabat. Ada sahabat Jabir, ada sahabat Jarir bin Abdullah. Ini berbeda ya. Ada sahabat Jabir, ada sahabat Jarir. Di antara biografi sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau dari Yaman. Beliau masuk ke dalam agama Islam termasuk yang agak-agak akhir. Batasannya agak akhir itu kapan? Yaitu setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah, peristiwa penaklukan kota Makkah. Tahun berapa itu? Tahun 10 Hijriyah, tahun 10 setelah hijrahnya Nabi. Itu yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah itu disebut sebagai al-mutaakhirina minas sahabah, yaitu sahabat-sahabat yang masuk Islamnya agak akhir. Tapi tetap meskipun agak akhir masuk Islamnya, ya namanya sahabat, tetap mendapatkan keistimewaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul mengenai kehebatan-kehebatan mereka. Di antaranya bagaimana? Salah satu keistimewaan mereka, kita umat Islam dilarang untuk membicarakan terlalu jauh, apalagi memvonis sesuatu yang dalam tanda kutip seolah-olah itu merupakan sebuah kesalahan. Ketika terjadi konflik di antara mereka. Jadi kalau ada konflik di antara para sahabat, bahkan sampai menimbulkan peperangan, seperti antara Sayyidah Aisyah yang didukung oleh sahabat Zubair bin Awam, kemudian melawan sahabat Ali dan mayoritas sahabat, ya kita cukup hanya mengetahui, oh ini peperangannya karena seperti ini. Sama-sama tujuannya benar. Kalau Sayyidah Aisyah dengan beberapa sahabat yang mendukung beliau, kenapa berperang? Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan di dalam umat Islam. Mereka menuntut sebelum ada khalifah yang definitif, ada Amirul Mukminin yang tetap, mereka menuntut dicari dulu pembunuhnya sahabat Utsman. Kalau sudah ketemu, maka kemudian dihukum, baru dilakukan pemilihan sahabat, dilakukan pemilihan khalifah atau Amirul Mukminin. Itu maksud dan tujuan Sayyidah Aisyah dan sahabat-sahabat yang setuju dengan beliau. Tapi yang mendukung sahabat Ali mengatakan, ya tetap harus ada khalifah dulu, tidak boleh sampai ada kekosongan, harus ada khalifah dulu. Baru setelah ada khalifah dicari pembunuhnya siapa. Dua-duanya benar, dua-duanya memiliki tujuan yang baik, tetapi tidak sama, tidak sinkron, akhirnya sampai perang. Maka kita cukup mengetahui seperti itu saja. Tidak boleh sampai kemudian kita masuk ke ranah yang lebih detail. Oh ini Sayyidah Aisyah ini punya tujuan begini-begini yang tidak bagus. Oh sahabat Ali tujuannya untuk melindungi orang-orang yang membunuh sahabat Utsman, tidak boleh. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita menggunakan hadis baginda Rasul bahwa itu merupakan hasil ijtihad mereka. Kalau ijtihadnya benar, mereka dapat 2 pahala. Kalau hasil ijtihadnya salah, tetap dapat pahala 1. Nah itu sudah. Itu sahabat ya. Sama antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah pun begitu. Kita meyakini bahwa tujuan keduanya benar,
Bahkan sampai sahabat Amr bin As saja yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan dalam tahkim, karena tahkimnya harusnya dua-duanya mengumumkan bahwa sahabat Ali mundur, sahabat Muawiyah mundur. Ternyata sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan sahabat Ali mundur karena beliau mewakili kelompoknya sahabat Ali. Giliran sahabat Amr bin As harusnya mengumumkan bahwa sahabat Muawiyah juga mundur dari khalifah, beliau tidak mengumumkan. Beliau mengumumkannya, kalian sudah dengar apa yang telah disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari bahwa sahabat Ali mundur. Maka sekarang tinggal satu khalifah yang sah, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu pengumumannya begitu. Tetapi meskipun demikian, kita tetap tidak boleh sampai kemudian memiliki vonis, sampai memvonis, oh ini sahabat Amr bin As ini licik, tidak boleh. Karena itu sahabat dilindungi dengan sabda baginda Rasul yang mengatakan bahwa para sahabatku adalah orang-orang yang adil, dan kita tidak boleh masuk terlalu jauh memvonis tentang sahabat-sahabat, tidak boleh. Ya cukup tahu saja kronologisnya begitu, ya sudah, tidak usah disimpulkan dengan vonis, karena ada satu sabda baginda Rasul bahwa itu adalah hasil ijtihad orang Islam yang memang memenuhi syarat sebagai mujtahid, dan jelas para sahabat itu memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Itu meskipun sahabat yang agak belakangan masuk Islamnya. Lalu salah satu keistimewaan sahabat Jarir bin Abdullah ini, beliau adalah seorang pemimpin di kabilahnya, kabilah Al-Bajali, yang cerdas dan sangat tampan, termasuk orang yang sangat mulia. Maka diriwayatkan di dalam hadis yang diceritakan dari Al-Mughirah bin Shibil, ya. Beliau berkata bahwa sahabat Jarir pernah mengatakan ketika hampir tiba di Madinah, saya menambatkan tungganganku, kemudian buka tasku, lalu mengenakan pakaianku, kemudian masuk ke dalam masjid. Saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Maka tiba-tiba semua orang menoleh dan matanya tertuju kepada sahabat Jarir bin Abdullah ini. Semua orang memandangi beliau dengan pandangan yang tajam. Lalu kemudian sahabat Jarir mengatakan, saya merasa tidak nyaman karena seolah-olah saya ini jadi fokus perhatian. Sampai kemudian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghamparkan selendang beliau untuk menjadi tempat duduknya sahabat Jarir bin Abdullah. Setelah itu, setelah baginda Rasul pergi, maka sahabat Jarir bin Abdullah bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya yang lebih dulu duduk bersama Rasul. Beliau bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, apakah Rasulullah menceritakan sesuatu tentang diriku? Lalu kemudian orang yang ditanya itu sama dengan orang-orang lainnya, mereka menceritakan, ya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang kebaikanmu. Bahkan baginda Rasul mengatakan akan datang kepada kalian orang yang mulia, dan datang itu disebutkan secara detail dari pintu sebelah sini. Itu kan Masjid Nabawi dari dulu ya pintunya memang sudah banyak, ya, sampai sekarang kan pintunya juga banyak. Rasul menceritakan nanti akan datang orang mulia kepada kita, akan datang dari pintu sebelah sini. Kemudian yang lebih mengagetkan lagi bahwa di wajahnya ada usapan malaikat sehingga begitu tampan. Jadi wajahnya itu sangat tampan. Alasannya kata baginda Rasul pernah diusap oleh malaikat. Tapi ini bukan berarti vonis, oh ini kalau yang wajahnya tampan sekarang ini berarti malaikat pernah mengusap gitu. Ya kalau malaikatnya malaikat Mikail atau malaikat siapa mending ya. Ini kalau yang ngusap itu malaikat Israel cepat itu. Nah, wajahnya itu kata baginda Rasul ada usapan malaikat sehingga sangat tampan.
Bahkan sahabat Umar pernah menyatakan memuji sahabat Jarir bin Abdullah ini, Jarir bin Abdullah adalah Nabi Yusufnya umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sangat tampannya. Itu sedikit biografi sahabat Jarir bin Abdullah. Beliau adalah orang yang salih, orang yang lurus, orang yang salih, pemimpin yang cerdas, dan juga memiliki nasab yang mulia. Beliau dari kabilah Al-Bajali, salah satu kabilah yang ada di Yaman. Ya. Hadirin dan hadirat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan yang penting untuk kita ikuti dari sahabat Jarir bin Abdullah ini, ketundukannya yang luar biasa kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang itu minta dibaiat oleh baginda Rasul, lalu baginda Rasul membaiat beliau untuk mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Bahkan salah satu isinya yang luar biasa, kamu harus menasihati orang-orang sekitarmu yang masih salah atas dasar cinta dan sayang kepada mereka. Ini penting nih, garis bawahnya, kita menasihati orang-orang, menasihati itu mengharapkan agar mereka menjadi baik, dan atas dasarnya apa? Atas dasar cinta dan sayang kepada mereka, supaya mereka tidak terus-menerus berada dalam kesesatan. Maka di zaman kita sekarang ini penting sekali ini, garis bawah atas dasar cinta dan sayang itu. Kita sekarang mohon maaf kadang-kadang sedikit-sedikit lapor. Apa tujuannya katanya? Ya supaya jadi pembelajaran, supaya dia menjadi baik. Ya, tapi kalau sampai di penjara ya tidak menjadi dasarnya, hampir bisa dipastikan kebencian. Tapi kalau memang betul-betul nasihat yang atas dasar cinta dan kasih sayang, wah bisa didatangi, kita ajak diskusi, ajak dialog. Ya seperti yang dulu pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij. Datang bahkan sendirian itu. Akhirnya ada 3 masalah yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij, semuanya dijawab dengan tuntas oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Maka akhirnya 20.000 orang-orang yang tadinya ikut kelompok Khawarij itu 20.000 itu keluar lagi. Hanya tersisa kurang lebih 4.000 saja yang tetap Khawarij. Asalnya 24 ribuan jumlahnya. Lalu kemudian ditemui oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Ibnu Abbas, dilakukan dialog, lalu beliau sampaikan dalilnya. Akhirnya 20.000 itu alhamdulillah kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini maka penting sekali kita melihat ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama umat Islam, coba dilihat dalam hati kita, ini dasarnya benci kah atau cinta? Kalau dasarnya benci, jangan lakukan, jangan teruskan. Tapi kalau dasarnya cinta, lanjutkan. Dan tentu orang yang cinta itu standarnya seperti disampaikan oleh baginda Rasul, apa itu? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menyukai untuk saudaranya apa-apa yang disukai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka kita berkaca, kira-kira kalau kita dibegitukan, kita senang atau tidak? Kalau kita senang, lanjutkan. Kalau kita tidak senang, hentikan. Itu padahal berkaitan dengan orang lain. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak mencurahkan kasih sayang kepada sesama manusia, maka Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Kalau kita tidak punya kasih sayang kepada sesama manusia, Allah pun tidak akan mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Ya, ini hukum kausalitas, sebab akibat. Sebaliknya, kalau kita pengen disayangi oleh Allah, salah satu caranya adalah tumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Tanpa itu,
tanpa hati yang penuh kasih sayang kepada sesama manusia, Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Lalu kemudian pengertian rahmat itu menurut para ulama untuk manusia dalam hal ini menggunakan makna yang hakiki. Jadi maksudnya kita memberikan rahmat kepada sesama manusia itu maksudnya apa? At-ta'attufu war-riqqah, punya hati yang penuh simpati, gampang melas, gampang kasihan. Ada orang yang tidak mampu, hati kita kasihan, hati kita terketuk. Ada orang yang kita naik sepeda motor, dia naik sepeda ontel dalam kondisi panas, ramai, macet. Dalam hati kita minimal ada at-ta'attuf war-riqqah, ada kasihan. Ada orang yang mohon maaf jualan umpamanya meja atau kursi sambil jalan, itu kan ada itu. Ada juga jual kasur umpamanya sambil jalan kaki. Bahkan kadang tidak pakai sandal. Maka minimal di hati kita harus ada itu at-ta'attuf war-riqqah, harus ada simpati, empati dan belas kasihan kepada mereka. Maka itu kalau ada orang-orang semacam itu umpamanya nyebrangnya agak lambat, sabar. Ini baru nyebrang sebentar sudah tati, sabar. Dia itu sudah susah. Tambah kita klakson tambah susah lagi itu. Nah, itu yang kurang punya empati. Maka orang yang tidak memiliki kasih sayang kepada sesama manusia, kata baginda Rasul, Allah pun tidak akan mencurahkan kasih sayangnya. Nah, kalau untuk manusia yang dimaksud dengan rahmat di sini tadi at-ta'attufu war-riqqah, hati kita gampang tersentuh, hati kita gampang menangis. Kalau ada melihat orang kena musibah, banjir atau gunung meletus atau perang seperti sekarang ya, maka dalam hati kita muncul kasihannya. Bahkan kita membayangkan andai kita berada di posisi mereka, belum tentu kita kuat, belum tentu kita bisa. Nah, itu makna rahmat manusia, yaitu makna at-ta'attuf war-riqqah. Hati kita gampang tersentuh, hati kita punya empati, simpati, belas kasihan. Nah, sementara rahmat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memberikan belas kasihan kepada sesama manusia, maknanya apa? Maknanya adalah ar-ridha anhu wa isalun ni'ami ilaihi. Allah meridhai orang tersebut dan akan memberikan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut. Jadi bukan berarti kemudian Allah seperti punya perasaan seperti kita. Allah menangis, belas kasihannya itu belas kasihan seperti manusia, tidak sama. Kalau kita manusia belas kasihan, empati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud bukan berarti kemudian Allah itu perasaannya lalu menangis atau empati, tidak. Tapi yang dimaksud adalah Allah memberikan ridha dan memberikan rahmat serta nikmat-nikmat kepada orang yang punya kasih sayang kepada sesama manusia. Ini disebut dengan takwil, ya, disebut dengan takwil. Apakah boleh mentakwil hal-hal semacam ini? Boleh. Asalkan takwilnya masih takwil yang dekat dan takwil yang tidak melukai serta tidak mencederai kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya, bahkan para sahabat itu banyak yang melakukan takwil, banyak. Ya, seperti nanti di nisfu Sya'ban itu kan ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala sungguh akan turun pada malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua kelompok, satu orang musyrik, yang kedua orang yang masih memiliki dendam, masih memiliki permusuhan dengan sesama umat Islam, musyahin. Kalau riwayat yang lain
tidak musyahin tetapi qatilil muslim, pembunuh orang Islam. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lailatul Nisfi Sya'ban. Nah, itu maksudnya Allah turun itu menurut para ulama bukan berarti fisiknya turun. Terus apa? Yang diturunkan adalah rahmat dan ampunannya. Ar-rahmatu wal maghfirah. Itu juga namanya takwil. Itu sahabat Ibnu Abbas mentakwil. Kemudian Imam Bukhari juga mentakwil. Maka takwil itu ada yang takwil yang mahmud, takwilan yang dibenarkan, ada penakwilan yang tidak dibenarkan. Nah, kalau yang semacam ini lalu takwil dengan ridha, ditakwil dengan memberikan nikmat, itu takwilan yang mahmud, penakwilan yang dibenarkan. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketujuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnasi, apabila kalian salat menjadi imam bagi manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah salatnya, cepatkanlah salatnya. Alasannya kenapa? Fa inna fihi mudha'ifa, karena di antara jamaah itu ada orang-orang yang sudah lemah. Wasaqima, ada juga orang-orang yang sakit. Wal kabira, ada juga orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua renta. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, apabila kalian salat dengan sendirian, tidak menjadi imam, falyutawwil ma syaa, maka silahkan panjangkan sekehendak hatimu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wadzal hajah, ada juga sebagian orang-orang yang punya hajat, habis sholat mau kemana gitu, atau dia agak ngempet untuk pipis dan seterusnya. Itu menjadi pertimbangan agar ketika menjadi imam diusahakan melakukan takhfif, yaitu yang ringan, yang cepat. Nah, tentu kemudian kita bahas ringan dan cepat itu standarnya seperti apa. Disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin, bi ay yaktasira ala awasitil mufassali wa sigharih, yaitu ketika salat hendaklah yang dibaca tidak melewati tengah-tengah mufassal atau yang qisarul mufassal yang sangat pendek. Nah, sekarang kita bahas itu mufassal, karena surah Al-Quran itu kan ada terbagi menjadi secara garis besar 3, ya. Ada yang at-tiwal itu yang sangat-sangat panjang, seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, itu namanya at-tiwal. Baru kemudian yang kedua ada yang tengah-tengah, ada yang al-awasit, yang tengah-tengah. Ya, seperti contohnya umpama surah Yasin, atau yang tengah-tengah, ya seperti surah Toha. Lalu kemudian yang ketiga namanya adalah mufassal. Mufassal itu yang pendek-pendek. Tapi mufassal sendiri yang dianggap pendek-pendek itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah tiwalul mufassal, yaitu surah-surah mufassal yang masih agak panjang. Lalu yang kedua ada namanya awasitul mufassal, surah-surah yang pendek-pendek tetapi sedang-sedang. Baru yang terakhir namanya adalah qisarul mufassal, yaitu surah-surah mufassal yang memang sangat pendek. Nah, sekarang coba kita lihat pembahasan para ulama yang dimaksud dengan tiwalul mufassal yang panjang itu dari mana mulainya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, di juz 33 halaman 48. Ini kitab ensiklopedi fikih yang sampai saat ini dianggap masih paling lengkap kitab ini. Jumlah juznya
Kalau tidak salah 44 ya. Satu jilidnya halamannya 700, 800 gitu. Harganya kalau yang asli cetakan Timur Tengah 5 juta lebih kitab itu. Tapi ada yang sudah 2 jilid dijadikan satu, 2 juz jadi satu. Itu ada yang 2 juta saja. Jadi kalau Bapak mau punya kitab fikih yang paling lengkap, nah beli ini. Cuma belum ada terjemahannya. Masih Arab semua. Tapi kan kalau ditaruh di depan rumah, wah mantap ini kitabnya besar. Ya kalaupun bukan kita yang membaca, ya minimal anak cucu kita. Terus bagaimana caranya? Apakah tiba-tiba langsung anak cucu kita bisa baca? Ya tidak. Ya dipondokkan, dipesantrenkan, disekolahkan. Ya Allah, jadikan anak saya ahli baca kitab ya Allah. Tapi tidak disekolahkan, tidak dipesantrenkan, ya sulit, tidak bisa. Wah, mudah-mudahan dapat ilmu laduni. Laduni itu kecil sekali. Laduni itu 1000 banding 1 lah kurang lebih. Itu pun belum tentu. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu tentang Al-Mufassal. Dengan perincian disebutkan ikhtalafu fil mufassali. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan mufassal. Menurut madhab Hanafi, anna tiwal al-mufassali minal hujurati ilal buruj. Menurut madhab Hanafi, mufassal itu dari surah Al-Hujurat yang tiwal, mufassal yang panjang itu mulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Al-Buruj. Al-Buruj itu was-sama'i dzatil buruj. Kemudian yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, mufassal yang sedang itu mulai dari surah Al-Buruj sampai surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Itu yang awasit, yang sedang. Baru kemudian yang kisornya, yang pendeknya mulai dari surah Al-Bayyinah tadi atau surah Az-Zalzalah setelahnya sampai surah An-Nas. Itu namanya qisarul mufassal menurut madhab Hanafi. Jadi yang awasit, yang tengah-tengah itu mulai dari was-sama'i dzatil buruj sampai lam yakunil ladzina kafaru. Kalau menurut mazhab Maliki, tiwalul mufassal itu dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nazi'at. Setelah amma yatasaalun, setelah surah An-Naba. Wan nazi'ati gharqa, itu tiwal, masih panjang. Baru yang tengah-tengah awasitul mufassal yaitu dari surah Abasa wa Tawalla sampai surah Ad-Duha. Abasa sampai Ad-Duha itu yang tiwal. Maka kalau ada yang baca Abasa wa Tawalla dan seterusnya, itu masih masuk tuh, masih masuk awasit tengah-tengah. Jangan disalahkan. Kemudian yang pendek, yang kisor itu mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu yang kisor, itu menurut mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Syafi'i hanya disebutkan contoh saja. Yang tiwal itu menurut Imam Syafi'i kal hujurati wa qatarabat war rahman. Seperti surah Al-Hujurat, surah Iqtarabatis Sa'ah, kemudian surah Ar-Rahman, itu yang tiwal, mufassal tapi yang tiwal, yang panjang. Lalu kemudian yang berikutnya yang awasit, yang tengah-tengah seperti wasyamsi wadduhaha atau wallaili idza yaghsha sebelum surah Ad-Duha, itu awasit. Baru yang pendek itu seperti contohnya surah Al-Asr, Qul huwallahu ahad, itu yang qisar, yang pendek menurut madhab Syafi'i. Nah kalau menurut madhab Hambali terakhir, awal surah mufassal itu yang tiwal itu mulai dari surah Qaf. Qaf, baru kemudian sampai mana? Yaitu sampai surah Amma yatasaalun. Jadi surah Qaf sampai amma yatasaalun itu tiwalul mufassal. Baru yang sedang-sedang Ad-Duha, yaitu dari surah amma yatasaalun atau wan nazi'at sampai Ad-Duha, itu yang sedang. Baru wad-duha sampai An-Nas, itu yang kisor, yang pendek-pendek. Nah maka di antara kriteria meringankan sholat itu adalah bacaannya yang awasit, yang sedang-sedang. Silahkan.
Tuh. Kecuali kalau seumpamanya ada suatu maslahat yang lain, seperti contohnya lagi mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat, ya tidak apa-apa. Tapi sama standarnya, jangan sampai terlalu panjang melebihi yang awasitul mufassal tadi, yang tengah-tengah mufassal. Baca umumnya 1 halaman dibagi 2 itu masih masuk itu, atau ya 1 halaman setengah lah, karena rukuknya di situ tempatnya masih masuk itu. Tapi kalau 1 rakaat baca 5 halaman, 1 rakaat 5 halaman di sholat 5 waktu biasa, nah itu sudah tidak ringan. Kecuali lagi seperti waktu-waktu istimewa. Contohnya adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih Nabi juga mempraktekkan panjang sekali, lama sekali. Bahkan para sahabat menyatakan, kami sholat tarawih itu kalau dimulainya dari pertengahan malam, nisful lail, itu kami sampai khawatir tidak bisa sahur, karena mendekati subuh sudah baru selesai. Itu berarti kan panjang sekali. Dan itulah yang kemudian menjadi alasan ketika di zaman sahabat Umar ada beberapa sahabat yang sudah sepuh-sepuh itu komplain. Akhirnya oleh sahabat Umar kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, ini gimana caranya ini supaya tidak terlalu lama berdirinya. Akhirnya diberikan keputusan jumlah rakaatnya ditambah menjadi 20, tetapi 1 rakaatnya itu ayat yang dibaca dikurangi, tidak sepanjang kalau 8 rakaat. Itu. Jadi kalau ada kemaslahatan seperti itu boleh, ya. Atau contoh lain, ketika memang ada di dalam solat-solat tertentu yang memang Rasul membaca surah tertentu, seperti contohnya surah As-Sajdah dan Al-Insan ketika subuh Jumat. Nah, kalau seperti itu tidak masalah itu, karena memang Nabi juga rutin membaca itu meskipun tidak selalu. Makanya kalau seumpamanya pas imam Jumat itu tidak datang, lalu kemudian tidak ada yang hafal, ya tidak usah dipaksakan sampai diumumkan, Pak, ini siapa yang hafal nih As-Sajdah ini, seolah-olah As-Sajdah itu sesuatu yang wajib. Tidak. Tapi juga tidak perlu juga dicari surah lain yang kira-kira ada sajdahnya, tidak perlu. Seperti contohnya surah Al-Alaq, ya kan? Wasjud waqtarib, sudah, yang penting ada sujud tilawahnya gitu. Enggak. Karena yang disunnahkan itu baca surah As-Sajdah sama Al-Insannya. Bukan yang dicari itu sujud tilawahnya, bukan. Jadi yang disunnahkan itu baca As-Sajdah Al-Insannya. Dan di As-Sajdah itu ada sujud tilawah. Jadi bukan fokusnya itu yang penting ada sujud tilawah, bukan. Yang menjadi fokus sunnahnya itu baca surah As-Sajdah yang dalam tanda kutip kebetulan di dalamnya ada sujud tilawah. Sehingga kalau tidak ada yang hafal, ya udah baca biasa saja, enggak apa-apa. Tuh, sesekali libur tidak As-Sajdah kan enggak masalah. Tuh, jangan dipaksakan lalu kemudian bolak-balik muter-muter, akhirnya tidak selesai ganti wadduha. Mengganggu juga itu akhirnya itu. Tidak usah dipaksakan, ya. Nah, kalau ada surah-surah yang memang di dalam sholat-sholat tertentu Rasul mempraktekkan bahkan rutin, meskipun itu agak panjang tidak apa-apa, itu masih masuk gitu. Atau seperti sholat Id, umpamanya Rasul juga sering membaca surah Qaf dan Iqtarabat umpamanya. Ya meskipun agak panjang enggak apa-apa. Nah, itu tidak dianggap wah ini menyiksa makmum lah ini. Ya tidak. Tuh. Tetapi juga memang ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Seperti contohnya kalau sholat Idnya itu di lapangan luas, kemudian sudah mulai terik panas semuanya, ya sudah yang pendek saja daripada kemudian pingsan. Itu. Ada sholat gerhana matahari, sholat minta hujan, sholat istisqa, pas mataharinya panas terik, yang dibaca surahnya Al-Baqarah 1 rakaat, bisa pada pingsan itu. Lah termasuk lagi cara untuk meringankan ketika sholat agar sholatnya cepat, ini disebutkan wa fit tasbihi fir ruku'i was sujudi ala 3 marratin. Untuk rukuk dan sujud subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal a'la 3 kali saja, tidak usah ditambah kalau jadi imam. Meskipun di dalam beberapa riwayat Rasul tuh kadang baca tasbihnya kadang 7 kali ada,
Kadang setelah tasbih ditambahi lagi doa atau bacaan yang lain, ada. Tetapi ketika menjadi imam, falyukhaffif. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan, mohon maaf, kenapa sujudnya di tempat kita, sujudnya standar saja 3 kali tasbih. 3 kali. Baru kemudian yang di terakhir agak panjang sedikit. Apa itu tujuannya? Itu sebenarnya sudah tengah-tengah itu. Tengah-tengah. Supaya kita tetap dapat bisa melaksanakan di antara sabda baginda Rasul yang mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fakthiru fihi minad du'a. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Nah, ini kan hadis Nabi juga, derajat hadisnya hasan, sebagian mengatakan sahih li ghairi. Nah, maka kalau kita diperintahkan oleh Nabi kalau jadi imam yang ringan, nah, maka sujud-sujud yang awal-awal ringan, 3 kali saja tasbih, enggak usah tambah macam-macam. Baru kemudian sujud terakhir, di samping 3 kali tasbih itu, kita kasih kesempatan untuk baca doa banyak-banyak di situ. Boleh, tapi ya tetap makmum mengikuti standarnya imam. Kalau imamnya sudah duduk, langsung duduk. Jangan doa saya belum puas akhirnya panjang sekali sujud, terus begitu makmumnya salam assalamualaikum baru kemudian dia duduk. Tidak betul. Jadi tetap standarnya adalah imam. Baru kalau kemudian sholat sunnah mau ditambah lagi kah doanya, terserah, silahkan. Ini kadang-kadang kebalik. Pas sholat sunnah cepat sekali, ya kan? Begitu sholat sholat jamaah jadi makmum panjang sekali sujudnya. Ya tidak, tetap standarnya adalah yang terbaik mengikuti imam. Wallahu a'lamu bissawab. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Belum masuk ya waktu syuruk, sebenarnya belum masuk ini. Saya tambahkan sedikit tentang nisfu Sya'ban. Ada beberapa poin yang sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah sedikit singgung bahwa nisfu Sya'ban itu memang malam yang istimewa. Nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Dan itu dibuktikan dengan hadis baginda Rasul riwayat Imam An-Nasa'i. Dan itu hadisnya derajatnya hasan, bahkan sebagian mengatakan derajatnya adalah sahih li ghairi. Lalu kemudian apa yang penting kita lakukan di malam nisfu Sya'ban itu seperti disebutkan dalam kitab Ahwalul Muslimina fi Sya'ban, kondisi orang-orang Islam di bulan Sya'ban, yaitu pertama ketika kita bertemu dengan bulan Sya'bannya sebelum nisfu Sya'ban, ya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Alasannya kenapa? Ada 3 alasan sebenarnya. Sebagian mengatakan karena istri-istri baginda Rasul itu banyak yang melakukan qadha puasa itu di bulan Sya'ban. Ini seperti disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, kami itu biasanya mengqadha Ramadan kemarin itu di bulan Sya'ban. Tapi tujuannya baik. Tujuannya apa? Karena di bulan-bulan sebelum Sya'ban itu memang mereka betul-betul memberikan hak kepada baginda Rasul. Kalau Rasul menginginkan sesuatu kepada istri-istri beliau, ya itu silahkan. Makanya di bulan Sya'ban, karena istri-istri baginda Rasul pun puasa mengqadha, Rasul pun kemudian puasa di bulan Sya'ban. Itu ada alasannya seperti itu. Lalu ada lagi alasan yang kedua mengatakan Rasul itu ketika sudah terbiasa melakukan puasa sunnah, lalu ternyata Rasul sempat tidak melaksanakan, maka Rasul akan mengqadai. Umpamanya Rasul sudah biasa puasa ayyamul bid, umpamanya puasa 13, 14, 15. Tapi kemudian ada di bulan-bulan sebelumnya Rasul tidak sempat untuk melakukan puasa ayyamul bid itu, maka Rasul akan kumpulkan qadanya itu di bulan Sya'ban. Ada yang beralasan seperti itu. Tapi alasan yang lebih tepat seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 2357 dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu an, alasannya 2. Kenapa Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban? 1, karena bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Maka Rasul pengen menghidupkan. Lalu alasan yang kedua kenapa?
Karena bulan Sya'ban merupakan bulan dilaporkannya amal-amal kita selama 1 tahun, dan Rasul ingin saat amal beliau dilaporkan kepada Allah itu beliau sedang dalam keadaan puasa. Apa sih istimewanya menghidupkan sesuatu yang banyak dilalaikan oleh manusia itu? Ada beberapa keistimewaan. Jadi kita itu memang dianjurkan ketika manusia-manusia yang lainnya lalai, lupa untuk melakukan suatu ibadah di waktu tertentu, nah waktu itu kita perhatikan, waktu itu kita ramaikan dan hidupkan. Apa faidahnya? 1, yaitu memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan waktu-waktu yang mana manusia lain juga pada ibadah di situ. Contohnya ya sebelum subuh kan banyak manusia masih pada tidur, lalu kemudian kita bangun. Itu lebih utama dibandingkan contohnya kita sholat, manusia yang lain juga sama-sama sholat. Lebih utama ketika yang lainnya banyak yang pada tidur, lalu kemudian kita terjaga dan melaksanakan ibadah di saat yang lainnya masih terlelap tidur itu. Dulu bahkan ada cerita seorang ulama salaf, dia berpuasa itu selama 40 tahun tanpa diketahui oleh manusia. 40 tahun. Kenapa begitu? Bagaimana caranya? Apakah istrinya juga tidak tahu? Keluarganya tidak tahu? Tidak tahu. Terus caranya bagaimana? Dari rumah dia tidak sarapan di rumah. Dia kan kerjanya di pasar, berdagang, berjualan. Jadi dia hanya minta dibekali saja, dibawa bekal itu. Lalu istrinya menyangka, paling nanti suami saya atau anak-anaknya menyangka paling bapak saya nanti makan di tempat kerja, di pasar. Lah sesampainya di pasar, makanan yang diberikan oleh istri itu dikasihkan kepada orang lain, kepada orang yang minta-minta. Itu kan di pasar-pasar tuh banyak yang minta-minta, dikasihkan. Sehingga orang rumah menyangka dia itu makannya nanti di pasar, tapi orang pasar pun juga menyangka paling dia sudah sarapan di rumah. Akhirnya diberikan kepada orang lain. 40 tahun dia puasa tanpa diketahui. Baru setelah dia akan meninggal dunia, dia bercerita kepada anak-anak cucunya bahwa saya sudah berpuasa 40 tahun dengan niat tujuan begini-begini supaya kalian jadi anak-anak yang soleh-solehah begitu. Itu bisa, itu istimewa sekali. Maka suatu ibadah yang dilakukan ketika yang lainnya sedang lalai itu memiliki keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan ibadah yang mana manusia lainnya pun mengerjakan. Nah, kalau seperti itu biasa. Makanya sholat subuh sangat istimewa karena banyak orang masih terlelap tidur, sementara kita bisa terbangun, dibangunkan oleh Allah lalu bisa melangkahkan kaki ke masjid, lebih istimewa dibandingkan sholat maghrib. Sholat maghrib orang hampir semuanya pada ke masjid. Yang kedua keistimewaannya lebih berat bagi nafsu kita. Ada timbul malas, apalagi kalau di rumah melihat istri masih tidur, kadang-kadang melihat anak tidur, aduh enak juga tidur lagi ini. Tapi kalau kita punya keyakinan, punya azam yang kuat, tetap bangun supaya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ternyata ibadah di waktu-waktu lalainya manusia itu bisa menjadi salah satu sebab daf'ul bala bagi seluruh manusia lainnya. Jadi kalau kita ibadah ketika yang lainnya pada tidur, itu kita ibadah saat yang lainnya terlelap tidur, itu ibadahnya kita bisa menjadi salah satu sebab yang lainnya juga aman dari bala bencana. Maka ketika Rasul membaca salah satu ayat, maka Rasul kemudian membaca doa ummati saat Nabiullah Isa. Itu kan Nabiullah Isa mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab hamba-hambamu, maka mereka hambamu, terserah ya Allah. Tapi kemudian Rasul muncul ummati, ya Allah jangan, kalau saya jangan sampai engkau azab umatku. Maka kemudian ketika membaca ayat yang lain, Rasul lalu menyampaikan kepada para sahabat bahwa ibadahnya orang yang sedikit saat yang lainnya sedang terlelap tidur atau sedang lalai itu bisa menjadi daf'ul bala bagi manusia yang lainnya. Maka berterima kasihlah kepada mereka yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli zikir kepada Allah ketika yang lain masih terlelap, karena kita pun secara tidak langsung diselamatkan oleh mereka. Inilah kerjaannya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi aktivitas yang lain. Nisfu Sya'ban, silahkan yang mau menghidupkan di masjid, silahkan mengikuti mencontoh para tabi'in yang ada di Syam. Ada Imam Makhul, Imam Ibnu Amir dan yang lain-lain. Kalau yang di rumah saja tidak apa-apa juga. Ada Imam Ibnu Sirin, itu di rumah.
menghidupkan, tapi sholat, baca Quran, menghidupkan di rumah. Jadi di masjid silahkan, tabi'in juga sudah mempraktekkan itu dulu di Syam terutama ya, yang di rumah masing-masing juga silahkan. Yang jelas jangan sampai nisfu Sya'ban kita biarkan lewat begitu saja tanpa ada ibadah yang kita lakukan, rugi serugi-ruginya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.